Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat dan karunia-Nya. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang hampir 1.700 pendeta dan para anggota di bawahnya itu melakukan pelecehan seksual seperti itu. Yang dimana kita ketahui bahwa para pendeta-pendeta itu kan katanya dirasuki oleh Roh Kudus semuanya. Jadi dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, itu para pendeta tuh seperti itu. Tapi ternyata mereka dari hampir 1.700 pendeta dan anggota yang tadi bawahnya itu melakukan pelecehan seksual dengan berbagai tingkatan. Nah, itu ketika melakukan pelecehan seksual itu apa dipenuhi dengan Roh Kudus ya? Saya juga kurang paham. Oke, lanjut. Teman-teman, ini terjadi di Keuskupan Gereja Katolik Roma di Amerika Serikat. Jadi di mana hampir 1.700 pendeta dan anggota klerusnya yang dianggap oleh Gereja Katolik Roma dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah radar dengan sedikit atau tanpa pengawasan dari siapa? Dari otoritas agama atau penegak hukum. Jadi istilahnya ya setelah dituduh melakukan pelecehan seksual oleh Gereja Katolik Roma di Amerika Serikat, mereka ya hidup seperti biasa. Ada yang keluar dari gereja, dikeluarkan dari gereja, tapi kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan sanksi hukum seperti itu, dan ya hidup seperti biasa, seperti orang-orang biasa. Bahkan dari mereka ada yang menjadi guru, pelatih, konselor, terus mengasuh dan merawat anak-anak. Jadi ya malah banyak yang bekerja di dekat taman bermain juga seperti itu. Dan ini sebenarnya akhirnya hal yang meresahkan ya. Jadi hampir 1.700-an predator seksual ini malah berkeliaran dan bekerja dekat dengan anak-anak seperti itu. Jadi maka dari itu kan aneh hal ini tidak diawasi oleh para otoritas yang punya otoritas keagamaan dan pihak berwajib. Jadinya malah ada potensi untuk melakukan pelecehan seksual kembali. Dan ternyata setelah penelitian dilakukan, ternyata puluhan dari mereka itu melakukan kejahatan pelecehan seksual kembali, seperti ya pelecehan seksual dan kepemilikan pornografi anak. Hal ini ditemukan oleh Associated Press di Amerika Serikat. Nah, walaupun memang ada dorongan-dorongan dari masyarakat pada Keuskupan Katolik Roma di seluruh Amerika Serikat untuk mempublikasikan nama-nama mereka di halayak umum karena sudah dituduh secara kredibel telah melakukan pelecehan seksual, tapi ya tetap tidak ada pengawasan dari otoritas agama dan pihak berwajib. Adapun pengawasan tapi itu sangat kecil sekali. Jadi ya sangat mungkin mereka bisa melakukan pelecehan seksual kembali di kemudian hari seperti itu. Dan tidak hanya itu teman-teman, ternyata banyak sekali
keuskupan itu keuskupan Katolik Roma itu berbeda-beda dalam menentukan orang ini kredibel atau tidak untuk dituduh melakukan pelecehan seksual. Jadi berbeda-beda standarnya seperti itu. Ada memang dari mereka ada yang bertingkat-tingkat ya. Ada maksudnya bertingkat-tingkat itu pelecehan seksualnya itu bertingkat-tingkat. Ada yang dipeluk dengan paksaan, terus ada yang disodomi secara paksa, ada yang diperkosa juga. Jadi predator anak ini berkeliaran di mana-mana. Seperti salah satu contohnya yaitu Roger Sinclair. Jadi sudah dicopot oleh keuskupan Greensburg di Pennsylvania pada tahun 2002 karena diduga melecehkan seorang remaja laki-laki beberapa dekade sebelumnya. Dia berakhir di Oregon. Ternyata pada tahun 2017 dia ditangkap karena berulang kali menganiaya seorang pria muda yang cacat perkembangan dan sekarang dipenjara karena kejahatan tersebut. Jadi hal ini menjadi hal yang sangat meresahkan di kalangan umat Katolik ya di Amerika Serikat. Jadi sudah barang tentu umat Katolik di Amerika Serikat takut jika memasukkan anaknya menjadi entah itu sekolah minggu saja atau di altar boy gitu. Jadi ya mereka khawatir dan takut karena hampir 1.700 predator seks yang dulu pernah menjadi anggota keuskupan Gereja Katolik Roma di Amerika Serikat itu masih bergentayangan seperti itu. Jadi yang namanya para umat Katolik di Amerika Serikat ya was-was gitu kan. Meskipun mereka sudah diberitahu siapa saja yang melakukan pelecehan itu di publik, tetapi tetap saja mereka pasti was-was dan meningkatkan kewaspadaan bisa jadi dengan cara yang tidak memasukkan anak-anaknya menjadi pelayan-pelayan di gereja. Khawatirnya karena mereka khawatir gitu kan. Nah, seperti itu. Ini sebuah kasus yang sangat mungkin tidak terfollow up dengan baik ya di negara itu, sehingga bisa jadi hanya menjadi ya bisa dibilang rahasia umum lah. Tapi masyarakat atau umat Katolik di Amerika Serikat sudah paham akan hal ini. Itu dulu ya teman-teman tentang hampir 1.700 pendeta yang ada di bawah keuskupan Roma, Gereja Katolik Roma di Amerika Serikat yang menjadi predator seks tetapi masih bisa berkeliaran di mana-mana. Ya, itu saja dulu teman-teman untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video update dari channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.